Belum? Selamat Natal buat kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh dilayakkan Tuhan kembali untuk merayakan Natal di tahun ini ya. Bulan Desember itu kan bulan Natal Bapak Ibu ya. Mulai tanggal 1 saya sudah khotbah Natal ya. Tanggal 1 saya khotbah Natal di Persekutuan Mahasiswa Kristen Asrama Universitas Indonesia. Ya, tanggal 1 sudah mulai ada Natal dan banyak gereja yang masih merayakan Natal sampai bulan Januari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan terkait peristiwa Natal pertama ya. Ketika Yesus lahir di Bethlehem ya. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-16, judul perikop firman Tuhan ini, Gembala-Gembala. Ya. Saya bacakan bagi kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, Natal merupakan momen di mana kasih Allah dinyatakan bagi manusia. Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, yang berada dalam kemuliaannya di tempat yang maha tinggi di sorga. Dia merendahkan diri, datang hadir di dalam dunia ini. Makanya ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, dia bilang akan dinamai Yesus Immanuel, artinya Allah beserta kita. Karena dosa, manusia terpisah hubungannya dengan Tuhan Allah. Ya. Putus hubungan, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Itu yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan Allah usir mereka keluar dari Taman Eden. Tapi pada peristiwa Natal, Yesus lahir di Bethlehem. Alkitab mengatakan dia Allah Immanuel. Dia datang, dia hadir. Dan dia ada bersama-sama dengan manusia berdosa di dunia ini. Makanya Natal itu bicara soal kasih Allah. Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus lahir di dunia ini di Bethlehem, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Alkitab mengatakan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat Tuhan juga berkata kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Kenapa malaikat bilang bahwa kelahiran Yesus Kristus itu merupakan kabar kesukaan besar? Ini ada dasar latar belakangnya Bapak Ibu. Karena dosa, manusia menderita, itu yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 8. Kalau Bapak Ibu kita baca Yesaya pasal 8, lalu nanti sampai di Yesaya pasal 9,
Itu ayat yang terkenal, seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Nah di Yesaya pasal 8, di situ Yesaya menggambarkan bagaimana kondisi orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup terpisah dari persekutuan dengan Allah. Dia gambarkan apa? Mereka lalu lalang, mereka menderita, mereka ada dalam kekelaman, bahkan itu bangsa seperti bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Nah itulah keadaan manusia yang hidup dalam dosa. Manusia yang hidup terpisah dari Tuhan Allah. Nah sudah pasti bahwa kalau kita ada dalam suatu keadaan yang suram, keadaan yang sulit, maka apa yang kita harapkan? Kita harapkan kan ada pertolongan kan? Kita harapkan supaya hidup bisa lebih baik kan? Pasti Bapak Ibu kita semua punya harapan. Amin Bapak Ibu. Ya, biasanya tanggal 31 Desember ini kan 2 hari lagi 31 Desember. Saya bilang sama jemaat di tempat kami, tanggal 31 Desember itu jangan, kalau bisa jangan pergi kemana-mana. Kalian berdoa di rumah sama-sama. Suami, istri, anak-anak. Apa yang didoakan? Yang pertama, berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara 1 tahun. Lalu yang kedua, berdoa apa? Apa harapan engkau di tahun 2025? Ngomong itu sama Tuhan. Dan saya kira kita semua punya harapan. Siapapun. Apalagi kalau kita ada dalam kondisi yang mungkin sangat sulit. Ya. Kalau misalnya kita ada dalam kondisi yang sangat sulit secara ekonomi, secara finansial. Maka pasti harapan kita apa? Kalau bisa besok-besok uangnya lebih lancar lagi kan. Usahanya lebih bagus lagi. Itu harapan. Nah itulah keadaan manusia yang hidup dalam dosa yang digambarkan oleh Yesaya. Dalam Yesaya pasal 8. Lalu Yesaya pasal 9. Nabi Yesaya bilang begini. Akan datang waktunya di mana apa? Bangsa itu akan melihat terang. Kegelapan itu akan sirna. Nah karena apa? Lalu dia bilang begini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Nah, itu Yesaya pasal 9 ayat 5 atau 6 kalau nggak salah. Itu ayat bilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah kalau kita lihat ayat itu, kata sebab berarti ada masalah sebelumnya kan? Nah, masalahnya apa? Tadi kegelapan lalu akan melihat terang. Kenapa terang itu muncul? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Makanya Natal itu bicara tentang pengharapan. Pengharapan bagi manusia berdosa karena apa? Allah menyediakan seorang juru selamat. Ini kabar baik. Ini kabar sukacita bagi manusia yang ada dalam dosa. Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia yang hidup berdosa telah jauh daripada Tuhan. Upahnya apa? Kematian kekal. Kebinasaan kekal selama-lamanya. Maka berita tentang kelahiran Yesus merupakan kabar kesukaan besar. Karena yang tadinya harusnya kita binasa karena dosa. Tetapi pada peristiwa Natal Allah menyediakan sang juru selamat bagi kita. Bukankah ini suatu sukacita Bapak Ibu? Kalau ada juru selamat yang datang lalu dia bilang, Yoel kamu yang harusnya masuk neraka. Tapi karena aku mengasihi engkau. Biar aku yang gantikan engkau. Bukankah itu satu kebahagiaan, kabar sukacita Bapak Ibu? Kalau kita punya utang yang banyak kita nggak bisa bayar. Lalu ada orang bilang begini. Yoel utangmu berapa? Ya utang nggak banyak sih 5 juta tapi bagi saya berat itu kan. Nah, dia bilang udah tenang Yoel. Saya akan gantikan semua. Bukankah itu berita sukacita? Wah. Nah itulah manusia berdosa. Makanya malaikat bilang apa? Hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita bersukacita Bapak Ibu. Makanya sukacita Natal itu bukan sukacita karena kita dapat baju baru. Enggak. Pasti Bapak Ibu beli baju baru semua ya. Saya nggak ada satupun baju baru Bapak. Ya. Sampai jemaat bilang, Pak Yoel saya lihat kok
Pak Yoel pakaiannya itu. Ya udah itu aja yang selama masih nyaman. Saya kan gak suka banyak baju. Yang penting mana yang saya nyaman, itu yang saya pakai. Makanya saya bilang sampai isi pakaian-pakaian di lemari yang gak kita pakai ngapain ditumpuk banyak. Dikasih ke orang aja. Susah bikin daripada rusak kita gak pakai kan gak ada manfaatnya kan. Dibagi-bagi aja, kasih aja ke orang. Kasih di lemari itu yang memang kita pakai. Ngapain juga disusun. Ada yang sampai udah 20 tahun pakaiannya masih ada. Padahal dia sudah tua. Itu pakaian waktu zaman dia remaja. Remaja kan masih langsing kan. Sudah tua udah langsung kan. Udah berkembang ke kiri dan ke kanan. Karena kan doa pendeta kan biarlah berkembang ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi dia juga berkembang ya. Nah ngapain disimpan di lemari. Sudah 20 tahun mau ngapain. Mendingan kita kasih ke orang lain pakai. Dia bersuka cita, dia senang karena pakai baju yang kita kasih. Bukankah itu sebuah pelayanan? Pelayanan itu ketika kita buat orang lain senang, itu pelayanan. Gak perlu kita kasih duit juga, tapi ketika kita hadir dia senang. Wah itu kita sudah dapat berkat luar biasa. Karena saya belajar, ada teman saya, dia bilang begini, Yoel, saya ini gak banyak pelayanan sih. Tapi pelayanan saya apa? Dia nemanin orang-orang dengar orang ngobrol aja. Tapi dia bilang apa? Saya senang melakukan itu. Dia bilang ada kala sudah ada orang yang telepon, kamu punya waktu gak? Ayo. Saya pengen ngajak kamu ke puncak. Dia di puncak hanya dengerin orang ini ngomong seharian. Seharian lalu sesudah itu dia doain. Tapi dia bilang, bukankah ketika kita mendengar orang yang punya masalah lalu dia ngomong. Dia ngomong sampaikan masalah aja. Lalu kita bisa dengar. Orang itu sudah lega. Dan bukankah itu sebuah pelayanan? Saya bilang, wah itu pelayanan juga. Nah Bapak Ibu, sudah pasti bahwa kita punya harapan untuk bisa keluar dari hal-hal yang buruk. Dan kita ingin menikmati hal-hal yang baik. Tapi pada peristiwa Natal di Bethlehem, Alkitab mengatakan bahwa kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa adalah ketika lahirnya Sang Juru Selamat. Ini kabar sukacita. Makanya kabar sukacita ketika kita merayakan Natal bukan pada hal-hal lahiriah, bukan pada baju baru, ya. Bukan pada ornamen-ornamen Natal. Tapi kesukaan Natal itu adalah karena Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu sudah lahir bagi kita. Saya ingat, saya kan dari kampung Bapak Ibu ya. Kami anak-anak di kampung itu kalau bilang sudah mau menjelang Natal itu senang sekali. Senang. Kenapa senang buat kami di kampung? Karena bulan Natal itu apalagi tanggal 25 itu baru kita makan enak. Benar. Mungkin kalau orang Jakarta nggak bisa memahami ini ya. Kalau saya ngomong di Jakarta banyak apalagi anak-anak sekarang. Kita ngomong begini dia nggak ngerti. Tapi kalau yang pernah di kampung pernah menderita pasti dia ngerti gitu ya. Nah saya pernah mengalami padang gurun itu cukup panjang Bapak Ibu ya. Jadi bagi kami anak-anak ketika sudah mau menjelang Natal itu sangat sukacita. Karena apa? Di bulan-bulan Natal itu muncul yang namanya makan enak, muncul yang namanya kue-kue Natal. Jadi biasanya di kampung, orang kampung itu sudah pelihara babi itu selama setahun. Untuk apa? Nanti tanggal 25 dipotong. Karena katanya itu hari baik. Hari baik jadi harus makan yang enak katanya. Kalau sudah enggak hari baik, makannya susah gitu. Nah itu sudah jadi tradisi orang-orang di kampung. Lalu pada bulan Natal itulah kita makan kue Natal ya. Nah di kampung itu kalau tanggal 25 itu kita jalan dari ujung kampung sampai ujung kampung. Kalau Jakarta sini kan enggak kan. Jadi kita biasanya kita rombongan anak-anak. Mulai jalan dari rumah kepala desa. Nanti kalau warga itu ada 500 kakak, itu semua kita datangin. Makanya kalau Natal, kalau kita sudah mau jalan orang tua sudah pesan. Kau pakailah baju celana yang banyak sakunya. Jadi kita pergi salaman Natal tapi sekaligus penjarahan besar-besaran Bapak Ibu. Kenapa? Itu kan kalau kita datang biasanya yang punya rumah kan udah suguhkan kue macam-macam kan, kacang goreng gitu kan. Nah nanti kita lihat kalau pas
Pas biasanya yang punya rumah, gimana mau nambah nggak dek? Nambah ya. Nanti dia ke belakang kan bikin minuman. Itu kesempatan kita mulai ambil, kita masukin. Yang punya rumah datang kok kacangnya sudah habis. Iya enak soalnya bu, dia tambahin lagi gitu. Datang lagi habis. Waduh itu benar-benar penjarahan besar-besaran itu ya. Nah Bapak Ibu itu sukacita bagi anak-anak seperti yang ada di kampung Bapak Ibu. Tapi malaikat Tuhan bilang apa? Kabar kesukaan besar karena juru selamat sudah lahir Bapak Ibu. Kita bersyukur karena dalam peristiwa Natal Allah berinisiatif menyediakan juru selamat kepada kita manusia yang berdosa. Dan kebutuhan urgen daripada manusia berdosa adalah apa? Seorang juru selamat. Karena juru selamat itu yang bisa membawa kita ke sorga. Alkitab bilang apa? Segala upaya manusia yang sudah berdosa adalah sia-sia. Makanya kita butuh sang juru selamat. Tetapi sang juru selamat itu haruslah manusia yang kudus. Ya. Makanya dikatakan bahwa akan lahir Yesus Kristus. Tuhan ya. Dia kudus. Dia akan disebut anak Allah yang maha kudus. Pada waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Maria. Malaikat bilang begini, Maria, engkau mendapat kasih karunia Allah. Lalu malaikat bilang, Maria, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria bilang begini, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Lalu malaikat bilang begini, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan dinaungi oleh kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan mengandung, anak itu akan disebut kudus. Bagaimana supaya dia disebut kudus? Dia harus lahir tanpa benih seorang laki-laki. Karena semua manusia ini sudah berdosa. Bapak Ibu dalam konsep teologi Kristen Bapak Ibu, seorang penebus, seorang juru selamat itu harus manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa. Makanya malaikat bilang apa? Anak itu akan disebut kudus. Bagaimana supaya dia kudus? Dia nggak boleh lahir karena benih seorang laki-laki manusia. Karena Alkitab bilang apa? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Maka bagaimana supaya syarat menjadi juru selamat yaitu manusia? Kenapa harus manusia? Karena yang mau diselamatkan itu, mau ditebus itu adalah manusia. Tapi harus manusia yang tidak berdosa. Kenapa harus manusia yang tidak berdosa? Karena yang mau diselamatkan itu manusia yang berdosa. Bagaimana manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa? Maka malaikat Tuhan bilang apa kepada Maria? Anak itu akan disebut kudus. Karena dia lahir dikandung oleh Roh Kudus. Tanpa benih seorang laki-laki. Dari keturunan seorang perempuan. Nah ini penggenapan daripada apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah bilang apa? Dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ini sebenarnya sudah nubuatan bicara tentang kelahiran, kedatangan sang juru selamat itu. Keturunan perempuan. Sebagai seorang juru selamat dia harus manusia. Manusia yang kudus. Agar dia layak menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu ketika malaikat berkata kepada Maria seperti itu Bapak Ibu. Maria yang masih sementara bingung. Mungkinkah bisa terjadi aku mengandung tanpa seorang laki-laki. Aku belum bersuami. Lalu malaikat bilang apa? Coba Maria kau lihat sanakmu yang bernama Elisabeth itu. Pada hari ini dia sedang mengandung dalam bulan yang ke-6. Elisabeth yang sudah dikatakan mandul. Elisabeth yang sudah ada pada hari tuanya. Yang tidak mungkin dia bisa mengandung.
Tapi malaikat bilang sama Maria, coba kau lihat bahwa Elisabet yang sudah tua dan yang dikatakan mandul, pada hari ini dia sedang mengandung pada bulan yang ke-6. Maka ketika malaikat memberikan bukti kepada Maria, lalu Maria bilang apa? Malaikat bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan Maria bingung, bagaimana mungkin sebagai seorang perempuan saya bisa mengandung tanpa seorang laki-laki. Lalu malaikat bilang apa? Kalau Bapak Ibu baca di Lukas 1 ayat 37, itu ayat yang sangat terkenal. Lalu malaikat bilang apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Malaikat mau bilang begini sama Maria. Elisabet yang sudah tua, yang sudah mandul aja. Kalau Tuhan berkehendak, bisa mengandung. Makanya Bapak Ibu kalau kita menghadapi sesuatu yang menurut kita sulit, mustahil, bahkan gak masuk di akal. Kalau Tuhan berkehendak gak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa saja di luar kemampuan kita. Nah Bapak Ibu, Natal Tuhan Allah berinisiatif menyediakan sang juru selamat kepada kita. Dan di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, para gembala adalah orang-orang yang pertama kali memberikan respon, memberikan perhatian kepada kelahiran sang juru selamat di Bethlehem itu. Setelah malaikat Tuhan meninggalkan para gembala, apa yang dilakukan oleh para gembala ini Bapak Ibu? Mereka saling mengajak. Mereka berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah ini tema Natal yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI untuk tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada orang yang baca, mungkin dia nggak ngerti konteks. Dia bilang, wah kok tema Natal gereja-gereja Indonesia tahun ini marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini ngajak mau pergi perang atau apa di Bethlehem gitu ya. Karena Bethlehem kan sekarang masuk wilayah otoritas Palestina kan. Ya. Tapi Bapak Ibu ini ajakan, tema ini bukan ajakan kita ke Bethlehem secara geografis Bapak Ibu ya. Tidak dimaksudkan itu. Tapi mengajak kita untuk bagaimana kita kembali melihat, merenungkan kasih setia Allah yang Allah nyatakan melalui kelahiran Yesus Sang Juru Selamat di Bethlehem itu. Para gembala mereka saling mengajak satu sama lain. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini respon yang luar biasa. Mereka saling mengajak satu sama lain Bapak Ibu. Mereka tidak tinggal diam. Tapi mereka merespon lawatan malaikat Tuhan bagi mereka dengan apa Bapak Ibu? Mereka saling mengajak. Bahkan saya coba membayangkan pada saat itu Bapak Ibu. Tugas gembala ini kan mereka harus menjaga ternak-ternak mereka. Dan kalau kita baca tradisi para gembala Bapak Ibu. Para gembala itu sangat mempertaruhkan hidup mereka untuk keselamatan satu ekor ternaknya. Makanya Yesus pernah bilang begini, akulah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik dia akan memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Itu dalam konteks tradisi para gembala di Palestina sana. Bapak Ibu kalau para gembala itu sudah malam bawa ternak mereka, itu dimasukkan ke dalam sebuah kayak gua gitu. Dan setelah domba-domba itu masuk dalam tempat yang paling aman, lalu para gembala itu tidur di mana Bapak Ibu? Dia tidur di mulut gua. Dia nggak tidur di dalam. Para gembala itu akan tidur di mulut gua. Tujuannya apa? Kalau nanti ada pencuri, ada binatang buas yang mau datang makan itu domba-domba ternak mereka, harus langkahi dulu mayat para gembala. Artinya bagi para gembala lebih baik aku mati daripada ternak-ternak itu mati. Kalau mau dimakan duluan, gembalanya yang dimakan duluan daripada ternaknya. Bapak Ibu lihat, itu para gembala. Tapi ada hal yang luar biasa ketika saya coba merenungkan ayat ini. Pada saat mereka mengalami lawatan malaikat Tuhan,
lawatan Tuhan itu membuat mereka begitu antusias. Langsung mereka bilang begini, mari sekarang kita ke Betlehem. Dia sudah gak mikir lagi ternak dia yang berharga itu Bapak Ibu. Bagi gembala itu kan, itu ternak itu aset mereka, harta kekayaan mereka. Tapi lawatan Tuhan buat mereka pada malam Natal itu, membuat mereka apa? Lebih baik perjumpaan dengan Tuhan Sang Juru Selamat itu lebih penting daripada aset saya, daripada harta kekayaan saya. Mereka tinggalkan. Lalu mereka bilang, marilah sekarang kita ke Betlehem. Ini sebuah respon yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka saling mengajak satu sama lain. Dan Bapak Ibu, ini tugas kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Untuk kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Amin Bapak Ibu. Para gembala mereka gak egois Bapak Ibu. Mereka nggak bilang, udahlah terserah dia mau ikut atau enggak. Dia mau pergi ke Bethlehem atau enggak. Masa bodoh, yang penting aku pergi berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Enggak. Tapi mereka saling mengajak. Bagi mereka bahwa Tuhan memanggil mereka. Untuk mereka bertanggung jawab membawa orang lain. Mengajak sebanyak mungkin orang untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang baru lahir itu. Dan ini juga tugas kita Bapak Ibu. Apapun profesi kita, semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengajak sebanyak mungkin orang. Mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Amin. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk kita mengajak orang lain. Marilah. Ayo. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayo kita melayani Tuhan. Ini tempat di mana kita mau melayani Tuhan. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita mengajak sebanyak mungkin. Ketika kehadiran kita bisa membuat orang lain berubah. Hidupnya semakin lebih baik. Yang dulunya dia suka mabuk, lalu hari ini ketika berjumpa dengan kita, udah. Gak usah lagi mabuk, sudah tua gitu kan. Ya bukan masalah tua, masih muda juga, harusnya gak usah kan. Kalau di tempat saya Bapak Ibu di Nusa Tenggara Timur itu, ini bulan-bulan Natal tapi mabuknya juga luar biasa Bapak Ibu. Karena di sana kalau rayakan Natal tanpa mabuk itu bukan perayaan namanya. Sudah tradisi. Jadi malam nanti sebelum tanggal 25 itu sudah dipesan bir berkerat-kerat itu ya. Belum minuman-minuman tradisional di sana, sopi dan sebagainya, moke ya. Waduh itu. Jadi habis dia datang ke gereja tanggal 25 dia menyembah Tuhan. Jadi biasanya tradisinya setahun sekali minta pengampunan. Ya, jadi dia kumpulin dari Januari dosa-dosanya. Nanti tanggal 25 dia datang di gereja, dia nangis, terima kasih Tuhan. Lalu setelah itu pulang, sudah ditungguin sama mabuk gitu ya. Nah Bapak Ibu ketika kita bisa mengajak orang lain untuk hidupnya. Gak usah banyak-banyak deh. Saya gak terlalu berpikir yang terlalu banyak. Yang penting ketika saya berjumpa dengan seseorang yang tadi mungkin dia udah putus asa. Tapi ketika berjumpa dengan saya, dia bisa punya pengharapan. Wah itu sebuah pelayan. Pelayan bukan hanya kita khotbah aja di mimbar Bapak Ibu. Ketika yang suami bisa membuat istrinya semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih baik. Itu pelayanan. Kita sudah mengajak orang jadi baik. Ketika istri-istri lewat sikap hidupnya, lewat perkataannya, lewat perbuatannya, dia bisa membuat hati suaminya menjadi lebih baik. Itu pelayanan yang luar biasa. Ketika orang tua lewat kehidupannya bisa membuat anaknya hidupnya berubah dan mengasihi Tuhan. Kita sedang mengajak mereka untuk datang berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Mereka saling mengajak Bapak Ibu satu sama lain. Lalu dikatakan juga di situ mereka bilang begini, marilah sekarang. Marilah sekarang ini merupakan ajakan yang berdimensi waktu kekinian. Segera. Tidak boleh ditunda-tunda, enggak pakai alasan lagi. Marilah sekarang. Bagi para gembala
datang berjumpa dengan Sang Juru Selamat, itu sesuatu yang urgen, yang sangat prioritas. Lebih prioritas dari apapun. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang kan, ada seorang murid yang ketika Yesus bilang, mari kamu ikutlah aku. Lalu dia bilang begini, biarkan aku dulu pergi menguburkan bapakku ya kalau nggak salah. Lalu Yesus bilang apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau ikutlah aku. Itu maksudnya bukan begini, ayat itu jangan ditafsir, oh Yesus ini nggak punya etika ya, bukan maksudnya gitu. Tapi Yesus sedang bicara tentang apa? Prioritas kerajaan Allah. Dan itu sifatnya kekinian. Makanya ada ayat yang bilang begini, jika pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, janganlah keraskan hatimu. Kalau Tuhan ngomong hari ini, Tuhan bilang ayo hari ini melayani Tuhan. Ayo hari ini engkau lakukan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan hari itu. Jangan ditunda-tunda. Jangan pakai alasan, aduh Pak Gembala, nanti saya melayani Tuhan kalau sudah pensiun. Kalau masih Tuhan kasih sampai pensiun. Tiba-tiba besok diambil. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat. Karena ada lagu bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat. Jangan tunggu tua dulu baru mau melayani Tuhan. Kalau sudah tua, sudah gak dipakai lagi untuk jadi singer di sini. Ya gimana, jalan aja mesti diangkat bawa naik ke mimbar gimana? Bikin repot orang gereja aja kan. Selagi masih sehat, masih kuat. Tuhan bilang sekarang, bukan besok. Para gembala bilang, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Mereka tidak lagi menunda-nunda waktu, tidak ada alasan. Bapak Ibu, 3 minggu lalu, saya ditelepon oleh satu keluarga. Mereka bilang begini, Pak Yoel, bisa tolong kami enggak melayani ada keluarga kami yang bermasalah. Lalu saya nanya, ini keluarganya di mana? Keluarganya di Denpasar katanya, Denpasar Bali. Bukan di Jalan Denpasar ya, di Denpasar Bali. Wah saya bilang kalau jauh gitu mungkin minggu depan aja ya. Karena saya nanti Jumat, Sabtu ada pelayanan Natal, Minggu ya. Boleh nggak minggu depan? Tapi lalu mereka mikir-mikir. Saya lihat di sini, tapi saya belajar satu hal. Bahwa mereka nggak mau menunda-nunda waktu. Waduh Pak Yoel, kalau dalam minggu ini Bapak bisa kapan? Nah itu dia teleponnya Kamis. Dalam minggu ini saya bilang kalau saya kosong yang benar-benar kosong itu Jumat. Karena Sabtu pagi saya harus khotbah Natal gabungan 4 SMP negeri di Bekasi, saya bilang begitu. Jadi saya kosongnya Jumat. Lalu mereka telepon lagi. Oke kalau begitu Pak Yoel, kami sudah beli tiket buat Bapak. Besok Jumat pagi Bapak berangkat ke Bali, lalu sorenya balik lagi ke Jakarta. Ya. Jadi saya berangkat, waktu itu berangkat sampai di Denpasar, jam 11 pagi, lalu dijemput, dibawa ke satu hotel, sudah ada keluarga-keluarga mereka di situ. Saya layani ibadah mereka kurang lebih 3 jam, lalu habis makan, langsung balik diantar ke bandara lagi, saya balik ke Jakarta. Tapi yang saya lihat di sini apa? Bagi mereka, untuk berjumpa dengan Tuhan itu nggak bisa ditunda-tunda. Kalau bisa harus hari ini. Ini yang sudah dilakukan oleh para gembala. Mereka nggak bilang, aduh besok. Atau mereka nggak bilang, aduh tunggu dulu ini kita gimana nih nanti ternak-ternak ini mau ditaruh di mana. Ya. Masa datang bertamu di rumah orang sambil dombanya ikut di belakang kan. Sekarang mereka bilang begitu. Untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Hari ini juga. Karena di dalam ayat tadi pembacaan kita Bapak Ibu. Di dalam tadi Lukas pasal 2 ayat 15 ya. 16. Lalu ya ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka para gembala ini dikatakan di sini lalu mereka cepat-cepat berangkat. Oh berarti ini tidak kebetulan Bapak Ibu penulis kitab Lukas ini ngomong begini. Pasti ada maknanya. Saya pikir dia nggak asal nulis. Ada kata lalu mereka cepat-cepat berangkat. Berarti sebenarnya kalau mereka mau lambat-lambat juga bisa kan?
Ya itu keputusan mereka kok. Pilihan mereka bisa lambat-lambat. Tapi di sini setelah malaikat itu pergi, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Saat itu juga Bapak Ibu. Ini keputusan respon yang luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu sesuatu yang prioritas. Lebih prioritas dari apapun yang kita punya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya. Mereka berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa harus pergi ke Bethlehem Bapak Ibu? Para gembala ini saling mengajak pergi ke Bethlehem. Bukan pergi ke Nazaret. Kenapa mereka saling mengajak untuk pergi ke Bethlehem? Karena sesuai dengan kabar yang disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka. Bahwa di Bethlehemlah Yesus Sang Juru Selamat itu lahir. Kenapa harus ke Bethlehem? Di Bethlehemlah mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kalau pergi ke tempat lain, tidak akan ketemu Sang Juru Selamat yang baru lahir itu. Kalau mereka pergi ke mall di sana, tidak akan ketemu. Tapi zaman itu belum ada mall kan? Belum ada lah. Mereka malam itu Bapak Ibu harus berjalan ya. Itu tempat mereka jaga ternak itu kalau sekarang disebut padang gembala ya. Bet Sahor ya. Itu ada di distrik Bet Sahor ya. Lalu Bethlehem itu masih wilayah otoritas Palestina. Nah mereka ada di situ lagi jaga ternaknya. Lalu pada malam itu mereka harus berjalan kaki ke Bethlehem. Yang sekarang tempat Yesus lahir itu ada sebuah gereja yang besar. The Nativity Church ya. Gereja kelahiran. Mereka berjalan. Di Bethlehem ada Yesus. Ada Sang Juru Selamat. Dan kenapa mereka harus ke Bethlehem? Karena di Bethlehemlah penggenapan nubuatan Nabi Mika. Coba kita baca Mika pasal 5 ayat 1. Di Bethlehemlah janji Tuhan akan datang Sang Juru Selamat itu digenapi. Coba kita baca sama-sama. Mika 5 ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nabi Mika ngomong ini Bapak Ibu, 700 tahun sebelum Bethlehem Yesus lahir Bapak Ibu. 700 tahun. 700 tahun itu sudah 7 generasi mungkin ya. Bahkan mungkin Nabi Mika pun ngomong dia nggak tahu nanti proses kelahiran Yesus bagaimana. Dia hanya bilang atas pengilhaman Roh Kudus dia hanya ngomong Bethlehem Efrata daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dan 700 tahun kemudian Bapak Ibu itu digenapi Bapak Ibu, digenapi. Dan proses penggenapan nubuatan ini luar biasa Bapak Ibu. Saya coba mempelajari Bapak Ibu. Mulai dari Kaisar Agustus. Bapak Ibu pada zaman Yesus lahir kan kerajaan Romawi yang berkuasa ya. Kan wilayah Palestina, Israel itu kan berkali-kali dijajah oleh bangsa-bangsa besar. Misalnya mulai dari Asyur ya. Asyur itu sekarang wilayah Iran bagian timur sampai ke Suriah, Turki. Itu zaman itu mereka kerajaan yang hebat. Lalu setelah Asyur itu muncul lagi kerajaan besar yang namanya Babilonia. Babel. Itu yang Irak sekarang itu. Negara Irak. Jadi Irak ini sudah dari zaman dulu sudah kerajaan hebat. Dia menaklukkan Israel, lalu orang-orang Israel kan dibawa ke Babilonia kan. Ada Daniel dan teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego ya. Lalu setelah Babilonia berkuasa muncul lagi kerajaan Media Persia. Itu Iran ya. Lalu setelah Media Persia muncul lagi kerajaan baru yang namanya Yunani. Makanya kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Yunani sempat berkuasa dan itu menjadi bahasa internasional Bapak Ibu. Nah setelah Yunani kalah muncul kerajaan Romawi. Yesus lahir pada zaman kerajaan Romawi berkuasa. Nah pada saat Romawi berkuasa ada seorang kaisar yang namanya Kaisar Agustus. Bapak Ibu lihat begini. Bagaimana Tuhan berdaulat supaya nubuatan Nabi Mika ini bisa tercapai. Tergenapi yaitu Yesus lahir di Bethlehem. Gimana caranya? Tuhan
pegang hatinya Kaisar Agustus. Lalu tiba-tiba Kaisar Agustus kan tidak mengenal Tuhan kan. Tiba-tiba dia kasih keluar perintah. Hai semua manusia yang ada di bawah kerajaan jajahanku. Harus kalian melakukan sensus penduduk. Pendaftaran penduduk. Dan untuk pendaftaran penduduk syaratnya apa? Mereka harus kembali ke kampungnya masing-masing. Nah, ketika Yusuf mendengar perintah itu, ya, dia harus membawa Maria tunangannya untuk pergi mendaftarkan diri di Bethlehem. Gara-gara Kaisar Agustus mengeluarkan perintah itu, maka mau nggak mau Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Dari Nazaret mereka harus berjalan ke Bethlehem. Ini Bapak Ibu, gimana Tuhan menggerakkan hatinya Kaisar Agustus ya. Jadi Bapak Ibu, kelahiran Yesus itu bukan kebetulan. Tetapi ketetapan Tuhan, bukan kebetulan. Saya baca sebuah tulisan yang dituliskan oleh Calvin. Dia bilang begini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menuntun Yusuf dan Maria seperti orang buta. Sebenarnya kalau menurut tafsirannya dia. Mereka itu gak tahu kalau nanti mereka mau melahirkan di Bethlehem. Makanya ketika Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, Alkitab bilang, tibalah saatnya bagi Maria untuk. Kita nggak tahu perjalanannya berapa lama. Bisa nggak waktu itu Maria bilang sama Yusuf, Yusuf, kamu sendiri yang ke Bethlehem ya, kan saya lagi hamil Tuhan nih. Bisa nggak begitu? Bisa terjadi. Tapi bagaimana Tuhan mengendalikan Yusuf, Maria, lalu mereka pergi ke Bethlehem. Dan sampai di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria melahirkan. Maka nubuatan Nabi Mika itu tergenapi. Bapak. Itu luar biasa karyanya Allah ya. Karena memang Yesus harus lahir di Bethlehem. Coba kita baca Yohanes 7 ayat 42. Yohanes pasal 7 ayat 42. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat dahulu tinggal. Mesias harus berasal dari kampung Bethlehem. Maka ketika para gembala saling mengajak pergi ke Bethlehem, karena di Bethlehem Tuhan sudah menentukan sang Mesias itu harus lahir. Dan Bethlehem bicara soal apa? Natal mau ngomong begini bahwa Tuhan yang telah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah ngomong kita akan diberkati, gak usah takut. Tuhan punya 1001 macam cara untuk bagaimana rancangannya itu terjadi atas hidup. Itu Tuhan bekerja seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Bethlehem itu kan artinya apa Bapak? Bethlehem, rumah roti, the house of bread. Rumah roti. Roti bagi orang-orang Palestina itu kan sumber kehidupan. Iya kan? Makanan pokok. Kalau kita di Indonesia kan makanan pokoknya nasi ya. Kalau nggak ada nasi, ya pasti lemas gitu kan. Makanya Yesus pernah bilang sama orang Yahudi, akulah roti hidup. Yesus mau bilang sama orang-orang Yahudi, tanpa aku kalian mati. Aku sumber hidup. Akulah roti hidup itu. Kalau Yesusnya lahir di Indonesia mungkin Yesus nggak ngomong bilang akulah roti hidup. Yesus bilang akulah apa? Singkong yang hidup gitu kan. Ya dalam konteks lokal kan. Dalam konteks lokal. Artinya apa? Orang bisa hidup kalau dia makan singkong. Orang di tempat saya bisa hidup kalau dia makan jagung. Gak ada jagung, dia gak bisa hidup. Maka kalau Yesus lahir di NTT, Yesus bilang apa? Akulah jagung hidup itu. Barang siapa yang mau hidup, dia harus ada bersamaku. Nah Bethlehem rumah roti. Yesus adalah roti hidup. Maka ketika kita datang ke Bethlehem, ada kehidupan di sana. Amin. Bethlehem bicara tentang pemeliharaan Tuhan untuk hal-hal hidup jasmani kita. Makanya Yesus pernah bilang begini, jangan engkau khawatir akan apa yang engkau mau makan. Kalau kita datang ke Bethlehem,
kita datang ke rumah roti. Yesus adalah roti kehidupan itu. Maka jangan pernah takut bahwa dia akan memelihara makan minum kita. Amin Bapak Ibu. 2025 kita percaya bahwa Tuhan sumber kehidupan roti hidup itu akan memelihara makan minum kita di tahun 2025. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan Natal kita mau terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita mau melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan, hidup bagi Tuhan merupakan sebuah prioritas dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.